Jadi dalam hal inilah yang saya kira saya membaca hal lain. Kenapa SBY itu tidak berkenan hadir untuk ke IKN? Pertama, dari infrastruktur memang belum bisa diandalkan. Yang kedua, tentu tidak ada urgensinya yang bisa memberikan nilai tambah kalau datang ke acara di IKN dibandingkan dengan acara-acara yang lain. Nah, jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Itu yang saya kira memang kita tidak bisa membaca, apalagi misalnya ada kesan pelaksanaan tanggal upacara 17 Agustus ini kan terkesan dipaksakan sebenarnya, karena ini akan menjadi upacara yang pertama dan terakhir mungkin bagi Pak Jokowi sebelum masa kekuasaan politiknya akan berakhir di tanggal 20 Oktober nantinya. Rencana undangan di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang untuk memperingati proklamasi kemerdekaan RI, sejauh ini yang kami tahu sampai hari ini kami belum menerima undangan terkait, sehingga tentunya tidak bisa menjadi basis pertimbangan apakah akan hadir atau tidak, karena undangan pun belum kami terima. Nah, kan publik bertanya-tanya, bagaimana dengan Megawati Soekarno Putri? Apakah Megawati juga diundang? Kalau mendengar pernyataan salah satu kader PDIP tadi nggak diundang, tentu ini ada yang berbeda-beda. Kalau SBY diundang, kenapa Megawati tidak? Ini juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ya, saya pikir selaku mantan presiden, beliau kan juga tidak ada kewajiban harus menghadiri seluruh acara yang diselenggarakan. Dan yang tadi kami sampaikan bahwa memang acara ini sudah dirancang jauh-jauh hari, dan tentunya tidak ada bahwa ini dikaitkan dengan acara pribadi, karena ini betul-betul acaranya sudah dirancang lama dan melibatkan banyak orang dan banyak peserta, sehingga ini juga membuat situasinya menjadi sangat sulit untuk memenuhi undangan tersebut. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata, di seberang yang lain masih banyak yang menafsirkan bahwa sebenarnya untuk hadir dalam upacara 17 Agustus di IKN itu dinilai tidak ada urgensi dan substansinya. Nggak ada daya tarik yang kemudian bisa membuat elit-elit di negara ini, termasuk Pak SBY, untuk menghadiri IKN. Berapa duit itu habisnya? Diragati siapa? Yang membiayai negara lagi. Nggak ada manfaatnya itu. Dia itu kepala negara dengan 280 juta rakyat. Artinya gini, memutuskan sesuatu mesti pertimbangannya masak-masak betul. Kalau salah langkah sedikit aja, wah rusak. Sebenarnya kalau mau jujur, kalau acara Agustusan tanggal 17 nanti akan dilaksanakan IKS ini penting, dia eksposurnya misalnya mampu membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang relatif diperhitungkan misalnya, itu akan membuat siapapun di negara ini kalau diundang itu pasti akan hadir. Nah, besok sebelum 17 Agustus setelah artis ini gantian relawan yang mau diajak ke sana. Terus hubungannya opo relawan sama IKN ini? Iya, ke Kalimantan kan. Calon ibu kota negara yang baru. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung itu. 500 relawan. Nah, yang ngajak siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Pak Joko? Dalam konteks itulah, sekalipun secara infrastruktur IKN ini belum memadai 100% misalnya, tapi upaya-upaya untuk melakukan mobilisasi supaya ada upacara di situ, ini yang sepertinya membuat keengganan sejumlah elit untuk datang ke sana sekalipun undangan itu sudah datang. Ini baru mendengar pernyataan pers dari Bapak Mensesnek, sedangkan undangannya sendiri kami juga belum menerima, tapi kami akan cek juga ke kediaman pribadi Bapak, mungkin apakah sudah diantarkan ke sana. Tapi sampai sekarang memang kami belum menerima undangan tersebut, kami baru mendengar pernyataan pers dari Mensesnek, Pak. Tetapi kalau bicara tentang spirit kemerdekaan, tahun ini kita memasuki bulan Agustus, bulan proklamasi, dengan berbagai macam kecamuk perasaan terkait dengan apa itu arti merdeka secara substansial. PDI Perjuangan dilatih terus-menerus, seluruh kader PDI Perjuangan diberikan pemahaman terus-menerus bahwa kemerdekaan harusnya tidak hanya berbentuk kata-kata. Merdeka bukan hanya jargon, bukan hanya kata-kata, tetapi harus mewujud dalam laku-laku substansial. Sampaikan bahwa SBY sudah punya agenda lain terkait dengan mungkin ya ada reuni anak ABRI yang ada di Pacitan, sangat rasional juga.
Itu adalah hal-hal teknis yang saya kira memang tidak bisa dibantah. Ah, orang-orang berduit, mana ada sekarang istana ngundang orang kalangan biasa? Udah enggak lah. Relawan diajak itu buat apa? Cerita ke sesama relawan, yang mau didapatkan ya apa itu loh. Nggak ada eksesnya sama sekali. Mbok pilih pemret media pada diajak malah bagus. Atau wartawan istana. Biar mereka semua pada nulis tuh progres IKN sudah sejauh mana, sudah berapa persen, sudah siap atau enggak. Nah, Pak Jokowi nggak mau ngajak wartawan istana. Kenapa kalau ngajak wartawan? Bocor. Dalam konteks inilah kemudian saya dan publik dalam banyak hal menilai mungkin bagi SBY juga datang dalam acara 17 Agustusan di IKN sama halnya juga menghadiri acara Agustusan di tempat yang lain seperti di Pacitan, seperti di Ciputat, seperti di Madura, dan nggak ada sesuatu yang kemudian menjadi surprise yang bisa memberikan nilai tambah kepada bangsa dan negara ini. Bagaimana kita memasuki bulan Agustus tahun ini dengan berbagai catatan tentang berbagai peristiwa yang menjadi catatan rakyat. Di bidang hukum misalnya terjadi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kasus Ronald Tanur misalnya yang sampai hari ini masih meninggalkan kesan yang tidak baik di mata publik tentang kepastian hukum kita dan asas keadilan. Bagaimana kita memasuki bulan Agustus tahun ini dengan berbagai catatan tentang berbagai peristiwa